Selamat siang, perkenalkan nama saya Brilliant Faisal Junior NIM 141. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil UTS saya. Yang pertama ada definisi postmodern dan inspirasi Nietzsche di dalamnya. Yaitu postmodernisme itu secara ringkas didefinisikan oleh Jean Lyotard, yaitu ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Berpikir secara filosofis memerlukan perubahan cara berpikir dan pola pikir. Ia tidak ragu bahkan berani mempertanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud itu bukan hanya soal agama, tapi juga soal hal-hal yang sebelumnya diyakini oleh kebenaran. Nomor 1B itu bagaimana Anda memposisikan teori postmodern dalam perkembangan teori sosiologi. Nah, yang saya memposisikan itu pertama sebagai perubahan bentuk teori penerbitan dan industri karya seni intelektual yang tidak lepas dari perubahan mikro di bidang kebudayaan. Yang kedua, memposisikan seiring dengan perubahan dalam ruang budaya yang luas, termasuk bentuk produksi, konsumsi, dan distribusi. Terus yang ketiga, saya memposisikan sebagai perubahan dalam praktik dan pengalaman sehari-hari berbagai kelompok yang menggunakan sistem dan makna dengan cara gaya berbeda serta mengembangkan cara orientasi dan pembentukan identitas yang baru. 1C, pengaruh tradisi intelektual poststrukturalisme dalam perkembangan teori sosial postmodern. Poststrukturalisme mencakup berbagai analisis tentang hubungan antara kekuasaan, bahasa, dan sains, dan bahwa sains selalu bersifat situasional, parsial, dan fragmentaris, tetapi tidak pernah netral, dan bahwa sains bersifat netral. Saya berpandangan bahwa hubungan kekuasaan itu terbentuk. Yang kedua, definisi kekuasaan menurut Foucault. Kekuasaan itu merupakan relasi-relasi dalam waktu dan tempat tertentu. Kekuasaan akan memproduksi kebenaran dan berusaha menjaga kebenaran tersebut. Nah, dari pemikiran itu, Foucault menyebut kebenaran itu tidak berada di luar kekuasaan, tetapi kebenaran itu selalu berada dalam kekuasaan. Nah, secara singkat itu, Foucault menyimpulkan kekuasaan itu adalah kebenaran. Nah, selanjutnya, kekuasaan dan pengetahuan itu merupakan inti dari pemikiran Foucault. Yang menjadi perhatian Foucault itu kekuasaan bukanlah mengenai konsep kekuasaan itu, melainkan bagaimana kekuasaan itu berfungsi pada bidang tertentu. Nah, bagi Foucault, kekuasaan bukan ontologi, melainkan sesuatu strategi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada contoh relasi kekuasaan pengetahuan perspektif Foucault. Contohnya tuh ada seorang petinggi yang mempunyai kuasa, kemudian ia memberikan isi pikirannya dan bisa memberikan pengaruh kepada sekitarnya untuk bisa mengikutinya serta bisa mencapai tujuan yang ia mau. Terus yang nomor 3 itu definisi dekonstruksi menurut Derrida. Nah, pada awalnya tuh dekonstruksi merupakan cara atau metode membaca teks. Metode dekonstruksi itu tidak hanya mencari inkonsistensi logis argumentasi yang lemah seperti kaum modernisme. Derrida melacak unsur secara filosofis yang menjadi penentu atau unsur yang memungkinkan teks menjadi filosofis. Nah, bagaimana konstruksi dalam pandangan Derrida itu? Menurut Derrida, bahasa itu tidak memenuhi syarat untuk mengantar manusia pada pemahaman terhadap sebuah kebenaran. Nah, bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi baik secara lisan ataupun tulisan itu pasti memiliki cacat bawaan yang mana tidak memadai bahasa sebagai sarana untuk komunikasi. Logosentrisme itu menurut Derrida sebagai pendekatan yang menyebabkan pengekangan dan pemasungan terhadap tulisan. Logosentrisme tidak hanya menyebabkan berhentinya filsafat, tapi juga menyebabkan berakhirnya semua ilmu pengetahuan manusia karena manusia itu dipaksa masuk ke dalam sistem yang menimbulkan dogmatisme dan melegitimasi kekuatan rasio. Nah, mengapa klaim kebenaran
final itu tidak masuk dalam kamus Derrida? Nah, karena tujuan dan maksud Derrida itu adalah ingin membongkar ketertutupan. Ya, begitulah hasil UTS saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.